tolong direkamin ya Pak ya. Iya. Awal. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi, Bu. Selamat Apa pagi, Bu. kabar? Apa kabarnya, Nak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat semua ya. Amin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran untuk hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta tolong, ada yang mau memimpin doa? Saya ya, Bu. Karena Oke, saya kali ya. Ya. Baik, teman-teman semua, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Mbak Lia. Oke, Sama-sama, Ibu. hari ini materi yang akan saya sampaikan adalah tentang motivasi belajar. Sebelumnya, ada yang tahu tentang motivasi? Mas Yasin tahu? Dorongan yang ada pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Oke. Motivasi. Terus, ada lagi yang tahu? Mbak Lintang? Mic-nya Mbak Lintang, maaf. Oke, Mbak Lintangnya keluar ya. Oke, sambil kita tunggu Mbak Lintang, saya ini dulu ya, saya absen dulu ya. Iya, Bu. Hadir, Mbak Mike, Hadir, Bu. Mbak Nur Fatimah, Hadir, Bu. Mas Diat, Mbak Rina. Hadir, Ibu. Apa kabar Mbak Rina? Kemarin tidak masuk kenapa? Iya, Bu, sedang healing, Bu, ke Bali. Enak sekali, kita nggak diajak ya. Kapan-kapan, Bu. Ya, Mbak Ika hadir. Dalam hadir, Bu. Mas Yasin. Mas Yasin sedang apa? Hadir Bu Guru, sedang menerima ajakan. Oke, Mas Sam. Hadir Bu Desi. Terima Hadir. Ketua kelas kita hadir ya, selalu hadir pastinya. Hadir, Bu Guru. Saya kan rajin. Oke, Ibu, saya terpental, Ibu, maaf. iya nggak apa-apa Lintang. Oke, hari ini materi yang saya kasih ya Kak adalah motivasi. Saya minta nanti kerjasama dari anak-anakku ini agar memperhatikan dan memahami nanti apa yang akan saya berikan ya. Saya akan share screen video sebentar ya. Silakan ditonton videonya, disimak baik-baik, nanti akan ada yang saya tanyakan. Sudah terlihat belum? Sudah, Kalau Bu. ngomongin tentang semangat belajar, sebenarnya kalau dalam bahasa psikologi kita tuh lagi ngomongin tentang konsep motivasi. Jadi di video ini gue bakal ngebahas tentang gimana sih caranya biar lo bisa semangat atau termotivasi untuk belajar. Sebelumnya gue mau jelasin dulu sebuah teori. Jadi menurut salah satu filsuf yang teorinya udah cukup tua, motivasi tindakan saat kita hidup itu sebenarnya cuma ada dua. Nah, dua motivasi ini adalah motivasi yang ya, semua perilaku kita. Mulai dari tingkah laku yang simple, kayak misalnya ngegerakin tangan doang, makan, dan minum, sampai ke perilaku kompleks, kayak misalnya belajar atau bekerja. Terus, dua jenis motivasinya apa aja sih? Nah, motivasi yang pertama adalah kita melakukan sesuatu untuk menghindari penderitaan. Sedangkan jenis motivasi yang kedua adalah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan kebahagiaan. Kita tuh melakukan sesuatu cuman karena dua alasan tersebut, berdasarkan teori tersebut.
Nah, contoh hal yang dilakukan untuk menghindari penderitaan bagi gue adalah misalnya nih, buang air besar, buang sampah, beli telur ke warung, ya ini malesnya minta ampun sih. Terus minum obat, ngangkat jemuran, antar jemput adik, dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, di sisi lain, contoh hal yang dilakukan untuk mendapatkan kebahagiaan bagi gue adalah main Dota, traveling, hunting foto, kencan, main gitar, ngeblog, dan lain sebagainya. Dan setiap orang pastinya punya kotak-kotak tersendiri untuk menempatkan motivasi tindakannya. Ada banyak hal yang masuk ke kategori menghindari penderitaan bagi sebagian orang, tapi oleh sebagian orang lain dianggap sebagai tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, contohnya adalah belajar. Ada orang yang belajar untuk menghindari penderitaan, dan ada orang yang belajar untuk mendapatkan kebahagiaan. Ada orang yang belajar karena rasa ingin tahu tentang dunia. Ada juga orang yang belajar karena passion akan suatu ilmu tersebut. Dan ada juga yang belajar karena ingin having fun, ya karena menurut mereka belajar itu menyenangkan. Tapi ada juga yang belajar karena terpaksa, karena disuruh orang tua, karena obsesi akan PTN tertentu, atau karena membutuhkan pengakuan orang lain. Tapi yang lo harus tahu adalah ada rumus tentang motivasi yang berlaku untuk semua orang. Tindakan yang dilakukan atas motivasi untuk mendapatkan kebahagiaan itu selalu ngasih kepuasan yang lebih dibandingkan tindakan yang dilakukan atas motivasi menghindari penderitaan. Kalau lo gak semangat belajar, mungkin buat lo, belajar adalah menghindari penderitaan. Lo sendiri yang dengan sadar menempatkan belajar dalam kotak itu, dan memandang belajar adalah sesuatu yang melelahkan, membosankan, dan harus diselesaikan. Itulah kenapa lo gak bahagia melakukannya. Karena mungkin aja lo belajar untuk menghindari penderitaan, bukan untuk mendapatkan kebahagiaan. Ini juga lah yang membedakan motivasi menghindari penderitaan dan mendapatkan kebahagiaan. Kalau lo belajar untuk menghindari penderitaan, ya lo menganggap bahwa lo harus belajar. Sedangkan kalau lo belajar untuk mendapatkan kebahagiaan, ya lo belajar karena lo mau belajar gitu, bukan karena harus. Dan perbedaan simpel ini antara mau dan harus tentu ngaruh banget. Akan lebih keren ketika lo belajar karena emang lo mau daripada lo harus. Karena lo gak kepaksa untuk belajar, karena itu kemauan dari diri lo sendiri. Mungkin ini alasan yang bikin lo jadi gak ikhlas, dan lo pun akhirnya capek, lalu belajar lo jadi gak efektif. Sampai akhirnya lo pun bingung, kenapa sih kerja keras lo selama ini masih kalah sama orang lain? Dan ya hal ini bisa jadi karena lo gak having fun, makanya belajar kerasa jadi beban buat lo. Ya kalau udah gitu sih, selamat aja menikmati kelelahan dalam menjalaninya. Well, sekian video dari gua. Jangan lupa cek video part 2 untuk mengubah motivasi lo tentang belajar. Ini sebentar, nggak mau, aku mau keluar lagi. Oh, sebentar. Bentar ya, Nak. Ya, Bu. Sudah dilihat tadi videonya? Sudah, Bu. Berarti motivasi itu tadi ada dua masalah motivasi, yaitu kebahagiaan dan penderitaan. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan, kalian memiliki motivasi itu karena yang kalian rasakan selama ini itu karena kebahagiaan atau karena penderitaan? Karena kebahagiaan. Bu. Kebahagiaan. Contohnya apa ya, Mas Yasin? Kebahagiaan yang menurut Mas Yasin alami, yang pernah dialami itu apa? Begini, saya kan suka belajar di sekolah itu, suka dengan sangat suka sekali dengan pelajaran sejarah. Nah, itu kalau saya pas pelajaran sejarah itu, maka saya kalau ndak ikut itu ndak marah gitu. Jadi saya senang sekali cerita-cerita macam-macam itu senang. Itu mungkin yang contohnya seperti itu. Itu karena itu pada saat sejarah. Berarti kalau waktu mata pelajaran lainnya karena penderitaan. Ada, jujur saja ada yang karena penderitaan, ada yang bahagia gitu. Berarti ada, Bu. Rata-rata bahagia semuanya. Rata-rata bahagia. Sebentar ya, Nak. Jadi ada yang contohnya yang penderitaan itu ada yang kalau sudah pelajaran kimia gitu itu agak gimana gitu. Fisika itu agak mumet gitu. Makasih. Tapi juga ingin tahu juga ada kebahagiaannya juga, tapi penderitaannya sudah ada. Iya. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Mas Yasin. Mbak Husna mau bicara apa tadi?
Kan tadi ada juga Bu yang karena penderitaan mereka dihina-hina terus akhirnya termotivasi kayak gitu Bu. Berangkatnya dari penderitaan Bu rata-rata termotivasi itu. Oh, karena suka dihina jadi ingin menunjukkan. Nah, ya terus iri dan sebagainya itu kan dari hal-hal yang menderita Bu. Ya. Terus ada lagi yang mempunyai pengalaman tentang motivasi atau ada yang tidak punya motivasi. Bu Guru. Bu Ya, Guru, saya ke belakang ya Bu Guru. Silakan Nak. Jangan lupa kembali lagi ya. Iya Bu Guru. Nanti kamu lama di belakang. Saya kadang sering bad mood ya Bu Guru, kenapa ya? Jadi nggak semangat, nggak punya motivasi Bu Guru. Bad moodnya karena apa? Nggak tahu, kadang nggak bahagia rasanya Bu Guru. Nggak bahagia, kenapa nggak bahagia? Nggak punya pacar apa? Iya, kayaknya nggak punya pacar Bu. Oh, di sini banyak. Ya gimana Mbak Eli mau pacaran Bu? Tiap hari ke perpustakaan baca buku terus kok. Oh ya, nanti mainnya sama Mbak Husna ya. Iya. Iya. Melakukan banyak yang lirik Bu Guru. Iya, Mbak Husna banyak pacarnya. Oke, Satu aja Bu. saat ini Minta satu ya. Oke, saya akan memberikan materi tentang motivasi. Tadi kan sudah kita lihat videonya, sekarang kita lihat materinya. Sebentar ya. Motivasi. Oke, ini adalah motivasi belajar. Pengertian motivasi. Motivasi adalah sebuah konsep yang digunakan untuk menjelaskan inisiasi, arah dan intensitas perilaku individu. Motivasi merupakan kekuatan yang mendorong seseorang melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Kekuatan ini dirangsang oleh adanya berbagai macam kebutuhan, seperti keinginan yang hendak dipenuhi, tingkah laku, tujuan, dan umpan balik. Motivasi belajar adalah suatu perubahan tenaga di dalam diri seseorang atau pribadi yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai. Ini ada ciri-ciri motivasi belajar. Ketekunan dalam belajar. Yang kedua, ulet dalam menghadapi kesulitan. Yang ketiga, minat dan ketajaman dalam belajar. Yang keempat, berprestasi dalam belajar. Yang kelima, mandiri dalam belajar. Macam-macam motivasi. Motivasi belajar intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri siswa sendiri untuk belajar. Maksudnya ini adalah motivasi yang memang berasal dari dalam diri kita sendiri, kita memotivasi diri sendiri untuk mau belajar. Motivasi belajar ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar. Contohnya dari lingkungan keluarga, kondisi keluarga, lingkungan sekolah, punya teman-teman seperti apa, itu juga akan mempengaruhi motivasi. Lalu ada langkah-langkah meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama adalah membuat agenda belajar yang jelas. Jadi untuk memotivasi, hal pertama yang kita buat adalah membuat agenda apa yang akan kita pelajari terlebih dahulu, kita buat dulu. Yang kedua, kita tentukan gaya belajar. Itu bisa kalian lihat gaya belajar kalian tuh seperti apa, kinestetik, auditori, atau apa. Gitu. Terus yang ketiga, istirahat yang cukup. Nah, ini sangat diperlukan untuk membangun mood kita dalam belajar. Jadi untuk memotivasi kita juga dengan istirahat. Jadi jangan belajar terus gitu. Itu juga nanti akan membuat kondisi fisik kita tidak sehat dan motivasi kita akan menurun. Yang ketiga, coba menghindari gangguan belajar. Jadi pada saat belajar, hindari gangguan-gangguan yang kira-kira akan mengganggu kalian itu di mana gitu. Yang kelima adalah cari suasananya yang tepat. Yang keenam, belajar bersama teman. Biasanya lebih enak kita belajar berkelompok ya daripada kita belajar sendirian. Bisa saling tukar pengalaman, ilmu, saling sharing gitu. Yang ketujuh adalah ini yang paling mendasar, harusnya ada niat dan kemauan dari dalam diri kita sendiri. Oke, ini ada tokoh-tokoh inspiratif yang sudah Ibu cari.
yang mungkin bisa menginspiratif kalian untuk lebih termotivasi. Dengan kondisi fisik yang mereka punya aja, mereka bisa kok jadi orang sukses gitu loh. Mereka mempunyai motivasi untuk menjadi sukses gitu. Maksud kita yang alhamdulillah diberikan kondisi oleh Allah sehat walafiat, maksudnya tidak ada motivasi. Yang pertama ini ada Ghanim Al-Muftah. Al-Muftah ini adalah yang kemarin ikut acara pembukaan Piala Dunia. Ini selebgram, iya. Dia pintar dia. Terus ada Jendi Pangabean. Ini adalah olahragawan yang mengalami disabilitas. Oke, dari motivasi juga diperlukan kemandirian atau syarat-syarat untuk berdiri sendiri. Yang pertama adalah percaya pada diri kita sendiri. Yang kedua, kepribadian yang menyenangkan. Yang ketiga, mensyukuri diri sendiri. Yang keempat, menghilangkan perasaan rendah diri. Yang kelima, disiplin terhadap diri sendiri. Yang keenam, penuh semangat dan keberanian. Ini ada ciri-ciri orang sukses. Ciri-ciri orang sukses yang pertama, memiliki kepribadian unggul. Yang kedua, mengenal dirinya sendiri. Jadi dia tahu akan motivasi yang ia punya. Yang ketiga, mempunyai keahlian. Yang keempat, mempunyai kemauan. Yang kelima, memiliki kekayaan mental dan spiritual. Kekayaan mental dalam dirinya dan spiritual. Oke. Materi Ibu sudah selesai. Dari tadi materi yang Ibu berikan ke kalian, ada yang ingin ditanyakan? Bu, bagaimana cara menerapkan gaya belajar sesuai dengan diri kita? Menerapkan gaya belajar. Mbak Husta, gaya belajarnya apa? Aku gaya belajarnya nggak pernah belajar sih, Bu. Ya, gini, Mbak Husna misalnya, oh aku sukanya belajar sambil mendengarkan musik gitu kan. Atau aku maunya belajar, kan ada orang yang maunya belajar harus hening, harus di tempat yang sepi, tidak ada gangguan. Tapi ada juga yang maunya belajar sambil mendengarkan musik, sambil makan, itu lebih masuk. Jadi tergantung bagaimana gaya belajar kita itu apa. Jadi kita mengaplikasikan itu sesuai dengan gaya belajar kita. Oh, begitu. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nanti Ibu akan memberi tugas kalian ya. Nanti saya nggak tugas sih sebenarnya. Kalian hanya memperhatikan, nanti akan ada video tokoh inspiratif. Kalian lihat aja. Mungkin nanti kita akan tanya jawab kembali. Baik, Bu. Jam berapa sih? Atau ada yang sudah ada yang tahu tokoh inspiratif? Kalian punya tokoh inspiratif nggak? Biasanya kan setiap manusia tuh punya idola yang menginspirasi. Ada nggak? Ada, Bu. Apa Mas Sam? Iya, Bu. Pak Mas Sam idolanya Jokowi siapa? inspirasi saya, Pak Jokowi. Kenapa? Karena dia sebagai presiden bisa membangun infrastruktur dari Sabang sampai Merauke. Mas Sam ingin seperti Pak Jokowi jadi presiden. Nah, pengen, Bu. Bismillah. Bismillah, amin. Semoga tercapai cita-citanya. Mas Diat apa tadi? Idolanya siapa? Waduh. Ini bisa perang ini, Bu. Aduh, satu Jokowi, satu Bahasanya kenapa Prabowo? Kan baru rencana loh.
Pengen beli pesawat juga. Iya. Kalau Mas Yasin apa? Idolanya siapa? Saya idolanya Nabi Muhammad. Masya Allah. Keren sekali ya idolanya. Idola dari segala idola itu ya. Oke nih, saya ada tokoh inspiratif yang mungkin bisa kalian lihat sebentar ya. Saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Habibie, kamu kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti, Anda jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80. Kalau ditanya Habibie umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya berikan. Itu motivasinya. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia. Produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur. Sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat sinergi antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal. Dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu. Oke, sudah dilihat tadi videonya, Nak? Sudah, Bu. Nah, siapa beliau? Pak B.J. Habibie. B.J. Habibie. Ya, Habibie. Presiden kita keberapa? 5. 3. Ayo, keberapa? Tiga. Ada nggak yang terinspirasi dengan beliau? Ada, saya Bu. Tadi kalau Katanya tadi Pak Giat, Pak. iya, Iya, ada di Prabowo. Kok sekarang B.J. Habibie. Kita sejati. Iya, dari tadi penjelasan dari Pak Habibie juga kan dibilang kalau mau untuk menjadi orang sukses itu harus seimbang antara spiritual, terus ilmunya gitu kan. Jadinya kita juga akan menjadi sukses gitu. Nah, apa saja sekarang Bu Lia deh, Mbak Lia. Mbak Lia yang ditangkap dari video tadi apa Mbak Lia? Ya, Kenapa kok ketawa? Bu, saya terharu, Bu. Malu-malu dia, Bu. Mbak Lia itu biasanya yang paling semangat loh.
Enggak, tadi saya lagi itu Bu, saya mikirin pacar saya. Mikirin Pak Diat ya. Oh. Aduh. Diat. Diat. Dikangeni oleh Mbak Dia. Ya Bu, maaf ya Bu. Saya lagi kurang konsentrasi. Mbak Lia cita-citanya apa? Saya kan kepengen jadi guru BK Bu. Nggak kepengen seperti Habibie membuat pesawat. Saya kepengennya jadi guru BK karena guru BK di tempat saya sangat menginspirasi Bu Guru. Oh iya. BK-nya keren ya. Iya Bu Guru, namanya Bu Arumsari Bu Guru. Bukan saya dong, kan BK-nya. Gimana Bu Guru? Kan guru BK-nya saya. Iya. Kan itu loh Bu, satunya Bu Desi kan Bu Arumsari Bu Guru. Itu BK mana ya? Tidak, itu satunya Bu Desi kan Bu Arumsari Bu Guru. Itu loh yang orang rewet. Tapi saya senang. Iya, gantian. Mbak Mika mau tanya apa Mbak Mika? Atau mau apa yang Saya tadi? mau komentari yang video tadi Bu. Ya, silakan. Suaranya kurang keras. Oh, suaranya kurang keras ya Bu. Sekarang sudah keras Itu Bu. habis nyanyi semalam Bu. Oh iya, ini artis kita ya. Iya. Bu, kalau dari video yang tadi saya lihat ya, kalau menurut Pak Habibie berarti semua orang itu mungkin menjadi apa saja ketika dia mau berusaha, Bu. Iya. Walaupun dia pintar, kalau dia malas dia nggak bisa jadi apapun gitu. Itu yang saya tangkap dari video yang tadi saya saksikan. Gitu Bu Desi. Ya, terima kasih Mbak Mika. Ya benar. Walaupun kita pintar, walaupun kita kaya, atau apapun yang sudah kita miliki, tapi kalau kitanya males, semua itu tidak akan terjadi atau tidak akan tercapai, gitu ya. Berarti intinya kita itu harus kerja keras ya Bu, harus ada kemauan, niatan kayak gitu ya Bu. Ya, kemauan dan motivasi yang keras. Nah, kalian ini kan kadang suka keluar-keluar kelas, ya kan? Nih, Mbak Lia nih yang suka keluar kelas, izinnya ke toilet, maka tadi ke toilet suka nggak balik lagi. Kantin Bu, kadang lapar Bu, belum sarapan, anak ibu belum masak. Ya, dah. Oke. Saya rasa cukup sekian materi yang hari ini saya sampaikan. Semoga dengan apa yang sudah saya sampaikan hari ini, kalian semua lebih bisa termotivasi untuk menjadi lebih baik ya. Oke. Baik, Bu. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.